Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ungzur makola wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang dia sampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikannya. Baiklah, sebelum saya memperkenalkan diri saya sendiri, saya ucapkan untuk terima kasih kepada Ibu Dr. Anda Helna Nelis, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Nah, maka izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Syaila Sahara Madona dengan nomor induk mahasiswa 22194 dari jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Baiklah teman-teman, di sini saya sebagai kelompok 4, perwakilan kelompok 4 akan mempresentasikan tentang implementasi kurikulum. Baiklah teman-teman, di sini implementasi kurikulum. Nah, di sini implementasi kurikulum itu ada 4 materi, yaitu pengertian implementasi kurikulum, tahapan-tahapan implementasi kurikulum sebuah proses pengembangan kurikulum, serta faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum. Baiklah teman-teman, pengertian implementasi dan kurikulum. Sebelum ke pengertian implementasi kurikulum, lebih baik kita mengenal dahulu apa itu implementasi dan apa itu kurikulum. Di sini implementasi menurut secara bahasa sebagaimana dalam Oxford Advanced Learners Dictionary atau biasa kita sebut kamus Oxford yang dikutip dalam Mulyasa, implementasi ialah penerapan suatu yang memberikan efek atau dampak. Lebih lanjut disebutkan implementasi ialah proses penerapan ide, konsep, kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan praktisi sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan ataupun nilai dan sikap. Lalu kurikulum. Kurikulum ini banyak ya teman-teman pengertian kurikulum ini pasti banyak dan saya di sini mengutip cuma satu, yaitu di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 1 Ayat 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sisdiknas Pasal 1 Ayat 9 yang dikatakan bahwa kurikulum ini seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Di sini pengertian implementasi kurikulum. Implementasi kurikulum juga bisa diartikan sebagai aktualisasi kurikulum tertulis atau written curriculum ke dalam bentuk pembelajaran. Implementasi dapat juga diartikan sebagai pelaksanaan dan penetapan. Ada beberapa pendapat yang dikutip dari Binti Maunah yang diantaranya pendapat Mazunir dan Wildavki pada tahun 1979 yang mengemukakan bahwa implementasi ialah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan dalam Pressman dan Wildavsky pada tahun 1984. Nah, dikemukakan juga bahwa implementasi kurikulum merupakan proses interaksi peserta didik sebagai fasilitator sebagai pengembangan kurikulum dan peserta didik sebagai subjek. Maka implementasi kurikulum ini bisa juga disebut sebagai penerapan ide konsep kurikulum dalam bentuk dokumen kurikulum dalam kurikulum aktual dalam proses pembelajaran. Baiklah teman-teman, tahapan-tahapan implementasi kurikulum. Mungkin teman-teman bertanya, apa sajakah tahapan-tahapan implementasi kurikulum? Ada berapa tahapan-tahapan tersebut? Nanti mari teman, kita ketahui apa saja tahapan-tahapan implementasi kurikulum. Di sini ada tahapan-tahapan implementasi kurikulum. Nah, tahapan-tahapan implementasi kurikulum ini ada 3, yaitu pengembangan program, pelaksanaan pembelajaran, serta evaluasi. Baiklah teman-teman, di sini ada beberapa tahapan implementasi kurikulum, yaitu pengembangan program mencakup program tahunan,
semester atau catur bulan, bulanan, mingguan, dan harian. Selain itu ada juga program bimbingan dan konseling atau program remedial. Lalu yang kedua pelaksanaan pembelajaran. Pada hakikatnya itu pembelajaran ialah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Lalu di situ ada yang ketiga ada evaluasi, proses yang dilaksanakan sepanjang proses pelaksanaan kurikulum catur atau semester suatu penilaian akhir formalata, format formatatif formatif atau sumatif mencakup penilaian keseluruhan untuk keperluan pelaksanaan nilai tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum. Nah, faktornya ini ada 3 teman-teman, yaitu karakteristik kurikulum, strategi implementasi, lalu karakteristik pengguna kurikulum. Nah, yang karakteristik kurikulum ini mencakup ke ruang lingkup bahan ajar, tujuan, serta fungsi dan sifat dan sebagainya. Lalu strategi implementasi, yaitu strategi yang digunakan dalam implementasi kurikulum seperti diskusi profesi, seminar, penataran, lokakarya, penyediaan buku kurikulum, dan berbagai kegiatan lain yang dapat mendorong pengguna kurikulum di lapangan, serta karakteristik penggunaan kurikulum yang meliputi pengetahuan, keterampilan, serta nilai dan sikap guru terhadap kurikulum dan pembelajaran. Baiklah teman-teman, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.